Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, yang saya hormati Bapak Camat di 4 kecamatan Cipayung, Pancoranmas, Beji, dan Sukmajaya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, para Bapak Kapolsek di 4 kecamatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP MTS di 4 kecamatan Kota Depok. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala SMA Negeri 3 Kota Depok, Ibu Haji Nur Layali, Kepala SMA Negeri 1 Kota Depok, Bapak Hussein Kasman MPD, Kepala Sekolah saya, Ibu Dr. Tuti Herawati MPD, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMA 14, Pak Dadi, Bapak Kepala Sekolah SMA 2 juga ya, dan SMA 11 ya, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tentunya yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam mengikuti kegiatan sosialisasi PPDB Jawa Barat 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya langsung saja untuk biar tidak terlalu lama memaparkan tentang apa saja ya di masyarakat kita ya, diantaranya adalah apa, kemudian kapan, kemudian apa saja, bagaimana, sampai nanti alurnya seperti apa ya. Langsung saja, nanti saya mungkin akan ditemani juga dengan teman-teman dari ketua PPDB dari masing-masing sharing saja ya, Pak Sepandi ya. Nanti kita sama-sama, Bu Yaniza juga ya, bersama-sama. Baik, mungkin tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun sebelumnya, tetapi mungkin ada substansi yang memang memiliki perbedaan ya. Perbedaannya seperti apa? Nanti kita akan coba satu persatu. Kegiatan PPDB ini tetap hampir sama dengan tahun sebelumnya. Yang membedakan karena adanya keputusan dari Sekjen ya, keputusan dari Sekjen Kementerian Kemendikbudristek yang memang mungkin membedakan ada substansi tertentu yang memang berbeda dengan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian prinsipnya selalu mengutamakan objektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian selanjutnya ya, ini yang perlu juga Bapak dan Ibu ketahui untuk bisa disosialisasikan di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu atau di masyarakat ya. Yang pertama adalah satu, persiapan atau pra pendaftaran ya. Pendaftaran ini sudah bisa dimulai ya pada saat ini ya, sudah bisa dimulai pada saat ini. Apa saja atau misalkan yang diperlukan apa saja untuk kegiatan persiapan pra pendaftaran nanti akan saya teruskan berikutnya. Kemudian berikutnya yaitu adalah pengumuman pendaftaran ya. Jadi setelah adanya pra pendaftaran akan ada yang namanya pengumuman pendaftaran ya. Jadi masing-masing satuan pendidikan SMA itu biasanya langsung mengumumkan pendaftaran yang ada di dalam setiap sekolah ya. Kemudian yang ketiga adalah baru dilakukan pendaftaran ya, Yang keempat, ini ada masa sanggah ya, verifikasi. Nah, itu masa sanggahnya nanti apa saja ya, yang dokumen-dokumen apa saja yang kurang lengkap ataupun dokumen-dokumen saja ya
yang memang harus ditambahkan nanti akan muncul di masa sangga. Kemudian yang kelima, kita lakukan proses seleksi. Biasanya karena memang semuanya berbasis website atau aplikasi, maka tahap seleksinya dilakukan sampai pada penetapan hasil seleksi, ya. Kemudian setelah ditetapkan hasil seleksi, kemudian pihak satuan pendidikan nanti akan berkoordinasi dengan pihak KCD, dan akhirnya baru dilakukan pengumuman, ya. Dan ingat, setelah pengumuman ada lagi satu tahap, yaitu proses daftar ulang, ya. Jadi ada proses daftar ulang. Nah, ini adalah alur PPDB yang biasa sudah dilakukan di PPDB sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan berikutnya, yaitu tentang sistem penyelenggaraan PPDB, ya. Nah, di sini sistem penyelenggaraan PPDB itu diutamakan adalah sistem penyelenggaraan secara daring, ya, yaitu dalam jaringan, ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada satu sekolah ataupun ada peserta didik yang memang terkendala dengan kepemilikan alat komunikasi atau kepemilikan dari PC yang memang tidak ada, ataupun keterbatasan kuota internet, ya, nanti bisa juga dibantu oleh satuan pendidikan, atau misalkan bisa juga dibantu oleh operator dari SMP ataupun MTS-nya, ya. Yang pertama, untuk dalam jaringan. Untuk dalam jaringan kita nanti akan menggunakan dua, ya. Yang pertama adalah website PPDB, ya. Jadi yang pertama dimulai dengan website PPDB melalui ppdb.jabarprod.go.id, ya. Itu adalah websitenya untuk website PPDB, ya. Mungkin kalau sekarang belum dibuka karena insya Allah hari Senin baru bisa dilakukan pendaftaran, ya. Jadi itu website PPDB yang biasa dilakukan, ya. Nah, kemudian untuk optimalisasi di pemerintah provinsi juga menyediakan yang namanya aplikasi, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat ataupun siswanya, itu ada aplikasi yang namanya aplikasi Sapa Warga. Jadi melalui dari HP nanti bisa langsung Bapak dan Ibu silakan untuk mendownload, ya, dari Play Store ataupun dari App Store. Itu bisa didownload yang namanya Sapa Warga, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu klik Sapa Warga, langsung muncul terus, langsung diinstal, kemudian dibuka, nanti akan ada muncul namanya pendaftaran peserta didik baru. Itu biasanya untuk mengoptimalisasikan, karena terkadang di hari pertama ataupun di hari-hari sebelumnya biasanya suka jaringannya takutnya down gitu, ya, tapi ya mudah-mudahan tidak, ya. Jadi makanya digunakan dua. Yang pertama adalah website PPDB, kemudian yang kedua adalah melalui basis aplikasi, yaitu namanya aplikasi Sapa Warga. Bapak dan Ibu punya sampai dengan maksimal usianya itu adalah 21 tahun di bulan Juli, ya. Jadi kemungkinan nih Bapak dan Ibu bisa saja seperti ini, ya. Tahun lalu saya ingin mendaftar di SMA 1, tetapi karena saya nggak diterima, akhirnya anak saya stop dulu nih 1 tahun, gitu, ya. Berarti untuk tahun ini baru mendaftar, itu bisa apa tidak? Boleh. Atau misalkan karena memang 2 tahun, pokoknya maksimal itu adalah usianya 21 tahun, ya. Kemudian berikutnya, ya, untuk yang persyaratan data, ya, persyaratan data usia itu tidak berlaku untuk SLB, ya. Untuk SLB itu tidak ada batasnya, tergantung daripada apa nih yang dituju, ya. Jadi tidak ada batasnya. Jadi silakan saja untuk SLB bisa langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah masing-masing. Kemudian berikutnya, ya, ini adalah tentang bisa digunakan untuk sebagai syarat persyaratan umum, ya. Jadi kalau ijazah belum ada,
SKL-nya belum ada. Kemudian yang boleh apa? Yang boleh adalah kartu peserta ujian. Ya, jadi kartu peserta ujian itu sebagai dokumen persyaratan umum. Kemudian yang kedua, ya, yang umum juga yaitu akte kelahiran. Ya, akte kelahiran juga nanti disiapkan dan harus diupload nanti. Ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, kartu tanda penduduk. Ya. KTP orang tua peserta didik, ya, KTP orang tua peserta didik, ya, itu KTP. Kemudian berikutnya kartu keluarga, ya, kartu keluarga, dan berikutnya adalah ini dokumen surat tanggung jawab mutlak, ya, atau fakta integritas yang harus diisi oleh orang tua peserta didik, ya, yang menyatakan bahwa semua dokumen yang diupload itu adalah asli, ya. Jadi tidak ada yang dibohongi gitu ya. Jadi semuanya sesuai dengan fakta yang ada, ya. Nah itu nanti bagaimana, ya, dokumen surat tanggung jawab mutlak orang tua itu nanti bisa diunduh, ya, dari aplikasi yang pada saat nanti sudah bisa dibuka, ya. Jadi jangan terkadang kan Bapak dan Ibu suka tahun lalu sama enggak ya dokumennya. Ya saya nggak tahu ya, dokumen sekarang belum dibuka, ya jelas pokoknya diunduhnya nanti saja pada saat di pendaftaran tanggal 3 dimulainya, ya. Itu adalah dokumen persyaratan umum. Nah, ini bentuk daripada surat pernyataan, ya, tanggung jawab mutlak orang tua yang menyatakan bahwa semua dokumen itu adalah sah sesuai dengan apa adanya, ya. Ini adalah bentuk yang bisa diupload atau bisa diunduh, ya. Hasil dari unduhan nanti di print, kemudian dicatat, ditulis dengan tangan, kemudian dibubuhkan dengan materai, ya, dibubuhkan dengan materai. Sekali lagi ini bisa diunduh melalui aplikasi yang ada. Jadi pada saat dibuka nanti pendaftaran. Kemudian, nah ini adalah dokumen persyaratan khusus, ya. Dokumen persyaratan khusus. Dokumen persyaratan khusus itu bisa dilihat juga, ya, tergantung pada pilihan peserta didiknya, ya. Ada yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan dia adalah KETN, ya. Kalau misalkan dia adalah KETN, maka dokumen persyaratan khususnya apa, ya? Dokumen persyaratan khususnya diantaranya adalah kepemilikan kartu, ya, TIP biasanya, ya, kartu, ya, kartu pemilikan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terkadang ada pertanyaan, Pak, apa saja sih, gitu ya? Bisa nggak dengan menggunakan ini, bisa nggak dengan menggunakan ini? Saya sampaikan, ya, bahwa untuk KETN, ya, dokumen yang perlu disiapkan adalah kartu Indonesia Pintar, itu biasanya berlaku. Kemudian kartu Depok Sejahtera yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga berlaku, ya. Kemudian atau misalkan bisa juga yang dia tertera di dalam DTKS, ya, yang tertera dalam DKS, atau bisa juga dengan PKH, ya, keluarga harapan, ya, peserta keluarga harapan juga bisa digunakan untuk dokumen persyaratan khusus. Nah, gitu ya. Jadi jalurnya itu, ya, KETN, ya, jalur KETN yang diperlukan syaratnya adalah itu tadi, ya, persyaratan khususnya diantaranya adalah kepemilikan yang tadi, ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan begini Bapak dan Ibu, Pak, anak saya itu saya dari keluarga tidak mampu datang, ya. Saya tidak dari keluarga tidak mampu, tapi saya nggak pernah tuh Pak yang namanya dapat yang PIP. Saya tidak pernah tuh Pak dapat bantuan-bantuan, ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa saja sebetulnya anak tersebut untuk mendaftar, ya, dengan catatan bahwa harus membawa surat keterangan tidak mampu, ya. Nah, tapi itu berdasarkan pada hasil musyawarah yang dari kelurahan setempat yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut memang tidak termasuk kategori tidak mampu.
dan diutamakan yang terdaftar dalam DTKS. Ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan nanti Pak Camat juga ada pertanyaan bahwa di mana nih warga saya ada yang tidak mampu tapi tidak memiliki kartu apapun juga, itu bisa atau tidak ya? Nah, itu sebetulnya bisa ya, bisa dengan catatan tadi harus membawa surat keterangan tidak mampu yang dilengkapi dengan hasil musyawarah dari tokoh masyarakat ataupun dari kelurahan setempat. Ya, nanti harus ada berita acaranya, siapa saja yang hadir, ya. Nah itu juga harus dilengkapi. Ya, nah kalau misalkan tadi Bapak Kepala Cabang itu menyampaikan bahwa adanya KETM ekstrim, ya. Saya sampaikan kalau yang namanya ekstrim, istilahnya gini, mohon maaf ya Bapak Ibu, ekstrim itu kalau misalkan dia tidak diterima, ya, tidak menggunakan ekstrim, berarti anak itu putus sekolah. Jadi intinya adalah KETM untuk ekstrim adalah siswa yang memang dikhawatirkan akan putus sekolah. Ya. Di bagaimana? Siapa saja gitu ya? Siapa saja KETM ekstrim. Nah, di masing-masing sekolah itu sudah dikirim tuh, di masing-masing sekolah SMA ataupun SMK itu sudah dikirim yang namanya nama-nama peserta didik dari kategori KETM ekstrim. Ya, nah dan itu harus diterima. Kalau yang namanya universitas namanya jalur undangan khusus, ya. Jadi jalur undangan khusus dan itu wajib diterima. Ya, terus kapan sih Pak? Nah itu bisa nggak nambah lagi gitu kan? Kadang-kadang suka ada pertanyaan kayak gitu. Itu tidak bisa ya, karena memang itu adalah datanya sudah resmi dari Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial seperti yang tadi Bapak Kepala Cabang bilang, ada kalau dalam istilah matematika itu ada D1 dan D2. Dan itu adalah orang yang memang kalau dia tidak masuk sekolah bersangkutan, maka dipastikan bahwa anak itu adalah putus sekolah. Jadi rawan putus sekolah. Ya. Nah, jadi kalau misalkan contoh ya, saya contohnya dengan SMA saya saja lah. Ya, SMA yang lain nanti mungkin Pak Asep juga bisa menyampaikan, Bu Yani. Kalau di saya misalkan di SMA 12 itu saya dapat kiriman yang namanya KETM ekstrim. Itu kalau kemarin 7, sekarang ada 5 ya, KETM ekstrim. Nah sementara yang saya itu membuka 32 KETM. 32 dikurangi 5 berarti yang diperebutkan sebanyak 27. Yang 5 itu kalau di sekolah saya itu saya jemputin ya. Yang 5 itu kalau di SMA 12 dijemput satu persatu ya, untuk mengisi kesediaan bahwa dia itu mau nggak sekolah di sekolah kami ya. Jadi ada 5 tuh ya, itu kalau di sekolah kami kita jemput bola. Khawatiran juga, khawatirnya apa? Dia mau ke sekolah kita malu, takut, nggak punya ongkos, makanya kita jemput ya. Dan alhamdulillah pada saat mereka ditanya memang minat sekolah di SMA 12 gitu ya, maka jawabannya ya saya siap, ya saya bersedia ya. Dan alhamdulillah mereka juga menyampaikan seperti itu. Mungkin itu yang namanya KETM ekstrim ya. Nah, jadi itu adalah dokumen persyaratan khusus yang pertama. Kemudian kalau zonasi udah pasti ya, kalau zonasi kan itu adalah jarak ya, berarti hubungannya dengan kartu keluarga ya. Kemudian berikutnya ya, saya tidak ini ya, tidak rumit gitu ya. Yang jelas yang sering ditanyakan itu aja, yang pasti aja. Yang berikutnya ya, yang berikutnya itu adalah kalau jalurnya adalah jalur PDBK ya, peserta didik berkebutuhan khusus ya. Di masing-masing sekolah sekarang itu ada yang namanya PDBK ya, ada peserta didik berkebutuhan khusus. Itu bisa dibuktikan persyaratan khususnya ya dari lembaga psikologi tertentu yang menyatakan bahwa peserta didik ini berkebutuhan khusus. Tuh ya. Nah itu yang berkebutuhan khusus. Kemudian
berikutnya adalah perpindahan orang tua dan anak guru. Ya, persyarat khususnya apa? Kalau untuk anak guru berarti persyarat khususnya adalah surat keterangan mengajar yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa guru tersebut memang orang tersebut adalah guru gitu ya. Itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, yang diutamakan sebetulnya adalah guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Pak, kalau misalkan saya guru TK, boleh nggak mendaftar? Boleh. Pak, saya guru SD, bisa nggak mendaftar? Bisa. Ya, tergantung daripada kuota dari masing-masing sekolah yang bersangkutan atau sekolah yang dituju. Ya, kalau untuk anak guru seperti itu. Ya, terus kalau misalkan nih di SMA 12 itu misalkan kebutuhan anak guru itu adalah 11. Ya, anak guru dan perpindahan orang tua adalah 11. Dari 11 orang, anak guru yang mengajar di sekolah itu adalah gurunya 2. Berarti yang diperebutkan cuma tinggal berapa? 9. Gitu. Yang 9 itu yang direbutkan oleh anak guru dan perpindahan orang tua. Ya, anak guru di luar ya, bukan di sekolah yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian itu untuk anak guru. Kemudian untuk perpindahan orang tua. Ya. Kalau dulu ya itu ada persentasenya. Perpindahan orang tua berapa persen, kemudian anak guru berapa persen. Kalau sekarang itu tidak. Jadi perpindahan orang tua dan anak guru itu langsung di situ. Ya, 5% itu silakan. Ya, diperebutkan oleh perpindahan orang tua dan anak guru. Terus bagaimana cara menjaringnya? Jaringnya berdasarkan pada jarak terdekat. Ya. Jadi contohnya tadi ya, saya anak guru di tempat saya itu ada 2. Berarti 9 nih. 9 lagi diperebutkan. Siapa yang jaraknya terdekat itu yang diterima. Kalau misalkan perpindahan orang tua lebih banyak dan jaraknya lebih dekat dengan SMA itu, maka mungkin yang 9 itu isinya adalah perpindahan orang tua semua. Atau misalkan ya rumah guru ya yang 9 itu adalah dekat semua tuh, dekat sekolahan. Maka yang diterima adalah kemungkinan dari 9 itu adalah anak guru semua. Itu. Jadi yang kemungkinan yang diterima adalah anak guru semua. Makanya perpindahan orang tua dan anak guru diperebutkan berdasarkan pada jarak. Gitu ya. Nah, kemudian dokumen persyaratan anak guru tadi sudah. Sekarang dokumen persyaratan perpindahan orang tua. Nah, perpindahan orang tua bisa apa enggak? Nah, perpindahan orang tua yang dimaksud adalah perpindahan antar kota. Ya, kalau misalkan rumahnya di orang Bandung nih, orang Bandung, kemudian bapaknya pindah tugas di Depok. Ya. Pada saat di Depok itu kartu keluarganya belum dipindah, masih daerah Bandung. Ya, maksimal 1 tahun. Berarti dia bisa mendapatkan dengan jalur perpindahan orang tua. Ya, jadi dia bisa memilih sekolah terdekat. Tuh, itu namanya perpindahan tugas orang tua. Atau misalkan dari Kabupaten Bogor, ya, misalkan daerah Ciseeng, kemudian dengan jarak kurang lebih 7 km, misalkan sampai di kota Depok, dia bisa, gitu ya. Yang penting harus ada yang namanya surat keterangan pindahnya. Surat keterangan pindahnya itu yang disampaikan oleh kepala satuan tempat dia bekerja. Tuh ya, itu untuk perpindahan tugas orang tua. Kemudian berikutnya adalah yang khusus berikutnya adalah tentang perpindahan orang tua. Yang dimaksud adalah tadi kan ada sering ditanyakan bahwa Pak untuk domisili berlaku apa tidak, gitu ya. Saya kartu keluarganya kan tadi kartu keluarganya saya numpang gitu ya, berlaku apa tidak. Jadi sebetulnya yang namanya
surat keterangan domisili itu ya tidak berlaku. Surat keterangan domisili tidak berlaku untuk umum tuh, ya. Jadi kalau berlaku itu hanya untuk perpindahan orang tua saja. Ya tadi saya sebut tadi ya, dari Bandung ke Depok. Di Depok itu dia punya surat pindah tuh, ya. Tinggal di dekat sekolah bersangkutan, surat keterangan domisilinya bisa digunakan. Kalau misalkan dia dari wilayah Depok, bapaknya dipindah tugaskan ke Jakarta, itu mah bukan pindah tempat ya, tapi cuma pindah kerja. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi untuk perpindahan orang tua adalah seperti itu. Kemudian jadi untuk domisili itu tidak berlaku ya, selain daripada perpindahan orang tua dan orang yang terkena musibah ya. Jadi bencana di Tasikmalaya, ada bencana, mau tidak mau semua keluarganya pindah ke Depok ya. Nah itu ada surat keterangannya. Kemudian berikutnya persyaratan khusus untuk prestasi rapor ya. Nah prestasi rapor sama seperti sebelumnya. Jadi rapor semester 1 sampai semester 5 itu semuanya disiapkan ya. Disiapkan rapor semester 1 semester 5. Nanti pada saat aplikasi dibuka semua bisa dimasukkan ya. Dimasukkan nilai-nilainya. Kemudian nah sekarang harus ditambahkan yang namanya surat keterangan akreditasi. Jadi sekarang akreditasi sekolah masuk ke dalam penilaian ya, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah, mohon maaf ya, ada beberapa sekolah yang memang nilainya kalau di negeri mungkin nilainya biasa gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa sekolah swasta yang memang nilainya memiliki KKM atau KKTP itu tinggi ya, makanya harus ada yang namanya persyaratan khusus lagi adalah surat keterangan badan akreditasinya. Jadi akreditasi A-nya berapa nilainya, akreditasinya B bagaimana, nanti itu akan masuk ke sistem ya. Jadi nanti itu akan masuk ke dalam sistem, nanti sistem yang by system semuanya, by system yang akan merankingnya ya. Yang jelas disiapkan saja surat akreditasi sekolahnya. Kemudian berikutnya adalah jalur prestasi. Persyaratan khususnya apa? Ya sudah pasti berarti adalah sertifikat lomba ya, sertifikat lomba. Kemudian pada saat dia mengikuti kejuaraan, kemudian lomba pialanya, foto-foto daripada kegiatannya, piagamnya itu nanti harus dilengkapi. Kejuaraannya apa saja ya? Kejuaraannya ini untuk di kejuaraan ya. Kejuaraannya ini saya sampaikan. Nah ini jalur prestasi nih ya. Ini jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu nanti ada dari olahraga, kemudian ada dari keagamaan, kemudian ada dari pramuka, ada dari paskibra, kemudian ada pokoknya dari akademis maupun non akademis. Nah itu semuanya ada ya. Jadi apa saja ya dokumen-dokumennya. Nah yang diinginkan itu adalah yang berjenjang. Jadi nanti ada yang diinginkan itu adalah yang berjenjang, yaitu dari tingkat kota ke tingkat provinsi ke tingkat nasional. Biasanya kalau yang seperti itu adalah yang diutamakan karena nilainya nanti akan diakumulasi ya. Itu untuk yang kejuaraan ya. Kemudian Pak, kalau misalkan tiba-tiba dia itu adalah kota nggak punya, kemudian provinsi tiba-tiba langsung ke nasional, itu bagaimana Pak? Bisa apa enggak? Ya bisa, tapi ada yang namanya kurasi ya. Ada yang namanya kurasi. Kurasi ini diterbitkan oleh siapa?
oleh Pusat Prestasi Nasional. Nanti ada aplikasi tersendiri ya yang menyatakan bahwa siswa ini masuk ke dalam nasional. Itu nanti ada kurasinya. Hasil kurasinya yang nanti harus diupload, tuh ya, untuk mengetahui berapa nilainya, itu ya. Itu untuk kejuaraan yang sifatnya keolahragaan, ya. Nah nanti mungkin teman-teman yang di depan juga bisa menambahkan, ya. Kemudian untuk lainnya, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau tahfiz bisa nggak? Tadi sudah saya sampaikan dalam bidang keagamaan juga bisa, ya. Kalau tahfiz 3 juz sampai dengan berapa juz itu sudah ada. Nanti mungkin teman yang sebelah saya bisa menambahkan, ya. Nah itu untuk prestasi kejuaraan, untuk paskibra, untuk yang Garut Pramuka, ya. Itu nilai-nilainya juga ada. Nanti ada penilaian tersendiri, ya. Ada nilai-nilai yang memang sudah baku, ya, sudah baku. Kemudian saya sampaikan, ya, kalau tadi persyaratan umum sudah, persyaratan khusus sudah, sekarang saya sampaikan tanggal-tanggal penting, ya. Nah ini tanggal-tanggal penting ini yang memang harus Bapak dan Ibu bisa sampaikan kepada seluruh peserta didik ataupun masyarakat, ya. Yang pertama, ya, bahwa PPDB tahap 1 itu dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024. Insya Allah Senin besok, ini lusa, ya, nanti kita akan mulai 3 sampai 7 Juni 2024 untuk tahap 1. Tahap 1 apa saja? Yang pertama adalah KETM, yang kedua adalah zonasi, ya. Jadi KETM dan yang kedua adalah zonasi. KETM 15%, zonasinya 50%. Itu untuk pendaftaran. Setelah pendaftaran tadi adalah masa sanggah tuh, ya. Masa sanggah itu dari tanggal 3 sampai tanggal 7 sebetulnya, ya. Apa sih sebetulnya masa sanggah? Bapak dan Ibu, ya, bisa disampaikan oleh pada masyarakat ataupun calon peserta didik ataupun orang tua peserta didik bahwa setelah mendaftar harus sering-sering membuka tuh, ya. Kadang-kadang orang tua ataupun peserta didik yang lain setelah mendaftar udah lupa, udah aja nunggu pengumuman. Padahal ada data yang memang harus diperbaiki. Biasanya sebelum validator, ya, di setiap sekolah atau advisor di tiap sekolah itu memvalidasi dokumen yang diupload, ya, itu biasanya sering ada yang namanya verifikasi. Jadi tolong kalau misalkan sudah mendaftar itu jangan ditinggal gitu loh. Sampai dengan dari tanggal 3 kan, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 itu ada sekitarnya dengan bisa kategorinya masa sanggah nanti. Jadi setelah mendaftar biasanya sering ada nih misalkan kakak kurang, ya, nanti kita ada notifikasi namanya, atau misalkan KTP-nya tidak terbaca, ya. Didik ataupun orang tua peserta didik setelah mendaftar sering-sering dibuka. Supaya apa, ya? Betulnya nanti khawatirnya jadi akan pada saat nanti tidak dinyatakan tidak diterima, protes tuh, ya. Saya kok nggak diterima padahal saya begini gitu kan. Nah, padahal di situ ada notif tapi tidak diperbaiki. Jadi ada notifikasi yang memang nanti harus diperbaiki. Kalau dia tidak memperbaiki sampai dengan batas waktunya, berarti dianggap gugur. Itu, ya. Itu untuk tahap 1, ya. Kemudian berikutnya ini akan ada pengumumannya. Jadi tanggal 3 sampai tanggal 7 itu adalah
pendaftarannya, tanggal 19 Juni itu pengumumannya. Ya, tanggal 19 Juni pengumumannya biasanya melalui website ataupun melalui sekolah yang bersangkutan. Tapi biasanya pakai website ya. Jadi 19 Juninya adalah waktu daftar ulang. Kemudian berikutnya ya, untuk tahap 2 ya. Untuk tahap 2 pendaftaran itu ya dimulai dari 24 sampai dengan 28 Juni. Itu tahap 2-nya. Ya. Jadi kalau misalkan yang di tahap 1 ada gagal, maka boleh mendaftar di tahap 2. Yang mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni. Begitu juga dengan sama seperti tahap 1 itu ada masa sanggah. Jadi silakan peserta didik untuk selalu ya melihat bukti pendaftaran bahwa khawatir nanti akan ada notifikasi. Notifikasi itu berarti mungkin ada berkas yang kurang lengkap atau misalkan dokumen-dokumen yang diupload salah. Karena saya itu sering menemukan yang dimintanya adalah dokumen kartu KTM, tapi yang diuploadnya kadang-kadang KTP salah. Sehingga yang nggak tahu ya apakah memang dia sengaja atau memang dia itu tidak paham gitu loh. Jadi yang penting mah kalau apapun juga diupload ya, apapun juga diupload bisa, yang penting mah saya bisa submit. Ya nggak gitu ya. Jadi tetap harus diperhatikan ya, karena nantilah ya itu akan memverifikasi data yang dimasukkan di dalam pendaftaran. Tapi itu adalah pendaftaran tahap 2. Apa saja tahap 2? Tadi sudah disampaikan. Yang pertama 5% PDBK ya. 5% PDBK berarti peserta didik berkebutuhan khusus 5%. Tua anak guru 5%. Kemudian prestasi rapor 20%. Kemudian prestasi kejuaraan 5%. Berarti tahap 2 itu hanya 35%. Ya, 5 PDBK, 5 perpindahan orang tua anak guru, 20 rapor, dan 5 lagi adalah prestasi kejuaraan. Itu tahap 2. Nah, di tahap 2 ini kapan diumumkannya? Pengumuman itu tanggal 3 Juli, tanggal 5 Juli ya. 5 Juli itu pengumuman PPDB tahap 2. Pengumuman PPDB tahap 2 itu di tanggal 5 Juli. Nah, nanti sama ya, ada melalui website di daftar pengumumannya atau merupakan dari aplikasi Sapa Warga. Jadi tanggal 5 Juli itu pengumuman untuk PPDB tahap 2 ya. Daftar ulangnya berarti setelahnya, yaitu tanggal 8 sampai tanggal 9 Juli. Biasanya 2 hari itu. Nah, berarti masuk awal semester tahun ajaran baru itu tanggal 15 Juli. Biasanya 15 3 hari atau 1 minggu itu digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu adalah tanggal-tanggal penting yang memang harus diketahui oleh calon peserta didik, orang tua, ataupun para pemangku jabatan di lingkungan wilayah kecamatan. Ya, nanti kalau mau ada pertanyaan dan lain sebagainya untuk pihak SMA boleh disampaikan. Untuk SMA dulu ya, karena ini untuk SMK nanti berbeda penyampaiannya. Ada beberapa yang memang mungkin kalau dokumennya sama, nanti SMA dulu deh. Sekarang Pak Asep Panji mungkin dengan Bu Yani bisa menambahkan ataupun kalau memang ada pertanyaan. Ya kan? Bisa dari SMP di Pak Depok mau menanyakan ada beberapa hal. Yang pertama terkait lokasi di dalam sistem dan juga pengisian dokumen tadi, biodata dan dokumen lainnya.
ada kasus di sekolah saya, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengedit untuk biodata dan melengkapi dokumen persyaratan umum lainnya. Dan yang kedua terkait lokasi juga, jadi ada yang lokasinya di defaultnya sudah ada, tapi tidak bisa diganti baik dari akun siswa ataupun dari akun operator di sekolah kami. Demikian. Yang selanjutnya pertanyaannya terkait akun siswa untuk siswa tahun yang sebelumnya, tahun lalu di sekolah saya jadi ada muncul di akun operator hanya satu siswa, sementara ada satu siswa lagi yang sebetulnya ingin mendapatkan akun tersebut untuk melanjutkan kembali sekolahnya. Bagaimana solusinya terkait itu? Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau misalkan nanti memperbaiki data yang memang tidak bisa diedit biodata ya. Begini ya Bapak dan Ibu, ya perlu diketahui bahwa itu biasanya kalau misalkan NPSN sekolah itu sudah terdata di dalam aplikasi, itu biasanya secara otomatis kalau anak itu memasukkan nilai NISN daripada siswanya, itu udah otomatis datanya udah lengkap pasti gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dia nanti bisa memperbaiki? Ada sebenarnya dari masing-masing sekolah, di masing-masing operator itu ada cara untuk memperbaikinya. Jadi silakan ketemu dengan operator dari satuan pendidikan yang dituju. Iya. Nanti di sana ada bantuan yang namanya helpdesk. Jadi ada operator helpdesk namanya. Jadi kalau memang ternyata sudah dicoba kemudian tidak bisa diperbaiki, jadi silakan diperbaikinya melalui operator sekolah yang dituju. Nanti operator sekolah akan berhubungan dengan pihak helpdesk, gitu ya. Itu kemudian pertanyaan yang kedua, ini apa Pak Asyik? Ya. Untuk kalau dulu untuk akun, oh ya saya sampaikan ya. Jadi sekarang di semua SMP itu akunnya udah disebar tuh. Jadi siswa di Kota Depok atau di Provinsi Jawa Barat sudah memperoleh akun, username dan password ya udah masuk ya. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, saya itu lulusan tahun sebelumnya, itu bagaimana untuk memperoleh akun? Nah itu kalau dibuka nanti aplikasi ppdb.jabar.go.id nanti akan ada tampilan tuh, tampilannya apakah Anda sudah memiliki akun? Jawabannya adalah belum, kan gitu ya. Kemudian untuk tahun sebelumnya ya, apakah Anda memiliki akun? Berarti jawabannya belum. Kemudian ya, nanti ya. Nanti PPDB Bu, jadi ppdb.jabarprov.go.id pada saat itu dibuka nanti akan muncul apakah Anda sudah memiliki akun, maka jawabannya karena memang dia tahun sebelumnya berarti dia punya. Nah nanti ikuti petunjuk yang ada di situ. Kalau sebelumnya biasanya adalah ke KCD dulu atau ke satuan pendidikan dulu. Kalau sekarang orang tua ataupun peserta didik itu bisa sendiri mendapatkan akunnya, gitu ya, untuk memperoleh akunnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gini, Pak, kalau sekolah DKI, saya kakaknya Depok, kemudian sekolahnya di Jakarta, ya, apakah boleh? Apakah bisa memperoleh akun? Akunnya sama kayak tadi tuh caranya. Jadi apakah Anda kan tidak memiliki akun ya? Apakah Anda memiliki akun? Jawabannya tidak. Silakan menggunakan aplikasi itu, ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, ya. Oke, saya rasa mungkin itu dulu. Saya lanjutkan dulu dengan ini dulu ya. Dengan yang SMK dulu biar nanti masuk bareng-bareng. Demikian sosialisasi PPDB 2024 di SMA 1 pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 31 Mei 2023. Terima kasih. Salam pendidikan.